Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang arsitektur Romanes. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Albasitu Bilqis Natarasuma, Melvi Arista, Novita Ayu Pramudita, Wardah Nuranisa, dan Zulfa Nazahatul Huda. Arsitektur Romanes adalah gaya arsitektur abad pertengahan Eropa yang diperkirakan sekitar abad 8-12, yang ditandai dengan lengkungan setengah lingkaran dan disebut dengan zaman kegelapan. Disebut dengan zaman kegelapan karena tidak banyak hasil karya arsitektur yang benar-benar mencerminkan masa ini. Di masa ini, para arsitek hanya meniru karya-karya lama pada masa Romawi dan mencampurkannya dengan ide-ide dari agama Kristen. Sehingga bisa dikatakan bahwa arsitektur Romanes merupakan perpaduan antara fitur dari bangunan Romawi Barat dengan gaya arsitektur Bizantium. Istilah Romanes muncul pada abad ke-19. Gaya arsitektur Romanes dikenal dengan bentuk yang masif, tembok-tembok tebal, round edge, pilar yang kokoh, groin vaults, menara-menara besar, dan arkade yang dekoratif. Selain itu, bangunannya memiliki bentuk yang tegas, teratur, dan denah simetris. Tampilannya lebih sederhana dibandingkan era gotik yang muncul kemudian. Setiap bangunan Romanes memiliki karakteristik dan material tersendiri yang berbeda-beda di setiap daerah. Kebanyakan denah dasarnya berbentuk persegi panjang yang dikembangkan ke arah lebar dan panjang. Biasa diletakkan memanjang di sumbu barat dan timur, dengan bagian barat sebagai area masuk dan bagian timur sebagai bagian altar atau sakristi, yaitu area yang disucikan. Perletakan ini diyakini berhubungan dengan praktik ritual pra-Kristen yang menggunakan pola edar matahari saat itu. Berikut merupakan peta perkembangan arsitektur Romanes. Para ahli berpikir tidak lagi memiliki kebebasan berpikir karena ilmu pengetahuan dan keterampilan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Adanya larangan mengekspos bentuk manusia dan hewan membuat seni menemukan bentuk abstrak. Arsitek pada masa ini lebih banyak meniru karya Romawi kuno dan mencampurkannya dengan ide bangunan keagamaan. Kemudian ada agama, material bangunan, iklim, serta struktur dan konstruksi Romanes. Yang pertama ada agama. Agama Kristen menjadi sumber utama pendidikan dan memberi pengaruh di bidang arsitektur. Agama bahkan mempengaruhi pemerintahan. Bahkan pada masa itu, sains dianggap sebagai ilmu sihir. Yang kedua ada material. Material di sini menggunakan material lokal tergantung kondisi negara. Contohnya ada batu bata, marmer, terakota, dan kolom siap pakai. Yang ketiga ada iklim. Letak geografis dan iklim memberi pengaruh dalam menentukan perbedaan perlakuan setiap daerah. Pada bagian utara, bukaan jendela diperbesar dengan high pitch roof. Pada bagian selatan, bukaan jendela kecil dan flat roofs. Yang keempat ada struktur dan konstruksi. Struktur dan konstruksi ini memiliki bentuk yang lebih sederhana, terlihat besar, kokoh, masif atau padat, dominasi garis vertikal atau horizontal, buttresses, barrel vault, dan groin vault. Kemudian ada teknologi pada arsitektur Romanes. Yang pertama ada sistem vaulting, merupakan struktur batu untuk basilika dengan bentang yang luas dengan bentuk berupa segi empat dan
dipotong secara diagonal. Sistem vaulting ini menyebabkan adanya beban samping, sehingga pada pembuatan nef yang tinggi muncul masalah penahanan gaya samping dari vault, maka dibutuhkan struktur penyangga yang kemudian menjadi cikal bakal struktur triforium. Kemudian ada teknik triforium. Teknik di samping ini menggunakan teknik triforium. Teknik triforium digunakan untuk menyangga bangunan, karena pada arsitektur Romanes ini memiliki kesan yang megah dengan bangunan yang dibesarkan dan ditinggikan, sehingga diperlukan teknik pada bangunan yang dapat mengatasi beban samping. Kemudian ada politik dan kekuasaan pada arsitektur Romanes. Perkembangan arsitektur Romanes disebabkan oleh akhir masa penjajahan, konflik di Cordoba, kemudian ada agama Kristen yang berpengaruh pada kota, komersil, dan industri. Kemudian pada daerah kekuasaan dipengaruhi oleh yang pertama ada perkembangan sistem feodal, yang kedua ada ekspansi agama, yang ketiga ada rute situs tertentu atau tempat ziarah, yang keempat ada perang salib, yang kelima ada sistem monastik. Sistem monastik ini melahirkan gereja-gereja yang berfungsi sebagai tempat tinggal biarawati, toko, rumah sakit, dan tempat belajar. Sistem feodal di sini merupakan pengaturan pertanian dan militer akibat perpecahan Kaisaran Romawi menjadi kerajaan para vasal yang saling berperang. Politik feodal di sini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, lord atau pemilik tanah, mereka adalah bangsawan. Yang kedua ada vassal, knight atau nobles, yaitu yang memberikan jasa kepada lord berupa militer dengan imbalan tanah pertanian. Yang ketiga ada fief atau tanah yang disewakan. Yang keempat ada serf atau penggarap tanah, atau secara kasarnya dianggap sebagai budak. Saya Melvi Arista. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bangunan Romanes. Yang pertama ada dinding, di mana dindingnya memiliki ketebalan yang masif dengan bukaan yang relatif kecil. Material yang digunakan biasanya berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua ada buttresses, umumnya berbentuk persegi datar pada bangunan gereja yang memiliki barrel vaults atau half barrel vaults di sepanjang lorong membantu menopang bagian tengah bangunan. Yang ketiga ada busur, biasanya digunakan hampir selalu berbentuk setengah lingkaran dan dipergunakan pada bukaan, vault, dan arkade. Yang keempat itu ada arkade, merupakan deretan arch yang ditopang oleh pier atau kolom yang terdapat di interior gereja yang memisahkan bagian nef dan aisle. Yang kelima ada pier. Pier biasanya digunakan untuk mendukung arch, dibuat dari batu berbentuk kotak atau persegi panjang. Yang keenam ada capital, pada umumnya berbentuk bulat di bagian bawah dan persegi di bagian atas, dimana untuk mendukung dinding dan arch. Yang ketujuh ada menara, di mana bisa berbentuk bujur sangkar, lingkaran, oktagonal, dan diletakkan pada lokasi yang berbeda sesuai dengan bangunannya. Yang kedelapan ada dekorasinya, biasanya dari ornamen arsitektural seperti patung figuratif, mural, maupun hiasan-hiasan kaca. Yang kesembilan itu ada kolom, di mana kolom ini memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada salvage kolom, ada drum kolom, ada hollow core kolom, dan ada alternation. Dan yang ke-10 ada kubah dan atap. Mayoritasnya memakai atap dari kayu dengan penopang sederhana berbentuk tie beam atau king post dan terkadang dilapisi dengan langit-langit kayu. Tipe kubah Romanes biasanya ada 4 jenis, yaitu barrel vault yang pertama, yaitu satu permukaan melengkung memanjang dari dinding ke dinding. Panjang ruang akan diberi kubah. Yang kedua ada grand vault, hampir selalu berbentuk bujur sangkar dan dibangun dari 2 barrel vault yang berpotongan di sudut kanan. Yang ketiga ada ribbed vault. Selain bentuknya yang membentang di area kubah secara melintang, ada juga yang berbentuk diagonal. Yang terakhir ada pointed arch vault, yaitu menggunakan lengkungan dengan diameter yang sama untuk rib horizontal sehingga bertemu pada satu titik. Lalu karakter bangunan yang lainnya adalah portals. Portal
arsitektur Romanes ini menjadi fokus pada fasad bangunan, khususnya pada gereja. Portal ini terdiri dari Tipanum, archivolts, fossoirs, lintel, jam, sama trumeo. Selanjutnya adalah rose window. Pada perkembangan Romanes, rose window dan wheel-shaped window banyak diterapkan pada bangunan. Selanjutnya ada tipologi arsitektur Romanes. Yang pertama ada gereja. Gereja ini menyimbolkan kerajaan Tuhan dan hanya diletakkan memanjang pada suku barat dan timur yang diyakini sebagai praktik pola eder matahari yang berhubungan dengan ritual agama Kristen. Gereja ini merupakan bangunan monumental yang meniru model arsitektur Romawi. Gereja juga biasanya dibuat dari batu dan memiliki dinding yang tebal dan juga buttress dan fondasi yang kuat. Denahnya bisa berbentuk salib, poligonal, atau basilikal. Gereja dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama yang terdiri dari kolom, tingkat 2 yang biasa dibangun tribun, dan tingkat 3 yang merupakan area bukaan jendela atau peristoli. Kemudian ada biara. Biara di dalamnya terdapat gereja, rumah sakit, ruang kepala biara, ruang biarawan dan biarawati, ruang makan, ruang bersekat, dan ruang biara. Di sini biarawan dan biarawati secara sukarela mengabdikan hidupnya untuk agama tanpa terpengaruh oleh dunia luar. Kemudian ada kastil. Kastil merupakan bangunan untuk pertahanan dan penampungan. Kastil ini dibuat sangat kuat dan dengan bahan atau elemen tertentu. Pada saat itu kastil lebih banyak dibangun di tempat berkontur berundak sehingga lebih memudahkan pertahanan. Kemudian ada dekorasi arsitektur Romanes. Yang pertama ada patung arsitektur. Patung ini dibuat untuk menunjang suatu konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika tersendiri. Kemudian ada patung figuratif. Patung figuratif ini merupakan patung yang dibentuk dengan meniru hal-hal yang ada di kehidupan nyata. Kemudian ada mural. Mural merupakan lukisan pada dinding, tembok, atau permukaan luas lainnya. Mural ini bersifat bebas, baik itu dari isi maupun bahan pembuatnya. Kemudian ada kaca berwarna. Kaca berwarna ini merupakan potongan kaca kecil yang disusun sehingga membentuk pola. Biasanya disatukan dengan timbal atau disanggah oleh bingkai. Kemudian bangunan yang berkembang pada arsitektur Romanes. Yang pertama kastil dan gereja. Kalau gereja banyak ditemukan sebagai tempat beribadah bagi umat Kristen dan kastil sebagai bangunan pertahanannya. Yang kedua ada desa-desa pertanian. Desa pertanian ini meningkat karena adanya populasi khususnya di Eropa pada bidang pertanian sehingga meningkatkan hasil panen juga. Sebagian masyarakat ada yang mengelola milik sendiri, ada juga yang mengelola ladang milik bangsawan. Kemudian ada menara-menara benteng. Menara-menara benteng di sini merupakan menara besar di istana yang menjadi kediaman berbenteng atau tempat pengungsian. Yang keempat ada hall besar sebagai pusat perkotaan. Dan yang terakhir ada penjara bawah tanah dan penjara menara. Contoh bangunan arsitektur Romanes. Yang pertama yaitu Florence Baptistery, merupakan bangunan keagamaan di Florence, Italia, dan termasuk salah satu bangunan tertua di sana. Dibangun antara tahun 1059 dan 1128. Bangunan ini terkenal karena 3 set artistik penting pintu perubu dengan relief yang menggambarkan gambaran adegan yang sangat indah dari Alkitab. Pintu selatan diciptakan oleh Andrea Pisano, pintu utara dan timur oleh Lorenzo Ghiberti, dan pintu timurnya dijuluki dengan Michelangelo Gerbang Surga. Untuk denahnya, bangunan ini berbentuk segi 8 dan diperbesar dengan persegi panjang di sebelah barat pada tahun 1202. Untuk ornamennya, pada pintu selatan memiliki 28 relief perunggu. 20 relief menggambarkan kehidupan Saint John the Baptist dan 8 relief lain merepresentasikan kebijakan. Yang kedua yaitu Katedral Speyer. Katedral ini berlokasi di Jerman yang didedikasikan untuk Saint Mary dan Saint Stephen sebagai gereja. Didirikan oleh Konrad II dan dibangun pada tahun 1030 sampai 1106. Sistem arkade yang ada pada katedral ini merupakan yang pertama dalam sejarah arsitektur. Namun pada tahun 1689, bangunan ini mengalami kerusakan sehingga direkonstruksi oleh A.M. Neumann menjadi bergaya Romanes pada abad ke-18. Bentuk denahnya berbentuk seperti salib dengan altar diletakkan di sebelah timur menghadap ke Yerusalem dan pintu masuknya di sebelah barat. Untuk ornamennya terdapat busur lengkung, terdapat patung dari Saint Mary dan Saint Stephen. Untuk strukturnya, atap, kolom, dan dinding terbuat dari material batu agar tahan lama. Selain itu, bangunan ini juga tampak besar dan kokoh, memiliki arkade, vault, terdapat banyak menara dan jendelanya berukuran kecil.
Yang ketiga yaitu Église Notre-Dame-la-Grande. Bangunan ini berfungsi sebagai katedral yang berlokasi di Prancis, didirikan pada abad kedua oleh Bayon Insane. Distrik ini sudah ada sejak zaman Romawi, namun pada abad ke-10 dikenal dengan nama Santa Maria Mayor. Posisinya ada di sebelah istana perhitungan Poitou Dux of Aquitaine, atau pengadilan hukum saat Poitiers. Untuk ornamennya, yaitu terdapat arkade di fasad gereja, terdapat groin vault, dan busur lengkungnya merupakan pertemuan dua pilar yang membentuk busur setengah lingkaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.